Dunia Mila seketika runtuh saat ia menyadari bahwa istana kebahagiaan yang ia bangun selama 5 tahun hanyalah sebuah panggung sandiwara yang licin. Suami yang ia puja, Andi, ternyata menjalin hubungan gelap dengan Yolan, sahabat paling dipercayainya. Bahkan mereka bersekongkol secara keji untuk merampas seluruh harta warisannya. Namun, para pengkhianat itu tidak menyadari bahwa Mila bukanlah wanita lemah yang akan hancur begitu saja dalam tangisan. Di balik diamnya yang mematikan, Mila mulai menyusun rencana pembalasan yang elegan melalui bukti-bukti digital yang tak terbantahkan. Dengan dukungan seorang pria misterius bernama Rudy, Mila bertransformasi menjadi sosok desainer kelas dunia yang siap menyeret Andi dan Yolan ke dalam lubang kehancuran yang mereka gali sendiri. Akankah Mila berhasil merebut kembali harga dirinya dan membuat para pengkhianat itu bersimpuh memohon ampun saat ia berada di puncak kesuksesan? Saksikan perjuangan hebat Mila dalam membalikan takdir yang luar biasa ini. Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendebarkan, admin ingin menyapa teman-teman semua. Kalian berasal dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar di ruang makan kediaman Mila dan Andi, membiaskan cahaya yang tampak begitu hangat, namun entah mengapa terasa dingin bagi Mila. Mila berdiri mematung di depan meja makan yang telah ia hias dengan taplak meja linen putih bersih, menyajikan sarapan kesukaan Andi dengan ketelitian seorang istri yang sangat berbakti. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Mila telah meletakkan seluruh impiannya sebagai desainer interior ke dalam kotak berdebu di gudang, memilih untuk menjadi bayangan yang mendukung setiap langkah karier Andi. Baginya, kebahagiaan Andi adalah prestasinya, dan senyum suaminya adalah bayaran yang lebih dari cukup. Namun, belakangan ini senyum itu terasa hambar, seolah hanya sebuah formalitas yang dipaksakan. Mila merasakan ada sesuatu yang hilang. Sebuah kekosongan yang merayap di antara obrolan ringan mereka tentang pekerjaan atau cuaca. Tak lama kemudian, ponsel Mila bergetar. Sebuah pesan masuk dari Yolan, sahabatnya sejak bangku kuliah yang selalu ada di setiap suka dan duka. Yolan mengabarkan bahwa ia akan mampir sore nanti untuk membawakan kopi favorit mereka. Mila tersenyum tipis, merasa beruntung memiliki sahabat seperti Yolan yang selalu perhatian di saat Andi mulai terasa jauh. Ia tidak pernah menaruh curiga sedikit pun, karena bagi Mila, Yolan adalah bagian dari keluarganya. Namun, ketika Andi turun dengan setelan jas rapi dan aroma parfum yang lebih tajam dari biasanya, Mila merasakan firasat aneh. Andi bahkan tidak menyentuh rotinya. Ia hanya mengecup kening Mila sekilas, tanpa menatap matanya, lalu bergegas pergi dengan alasan rapat mendadak di luar kantor. Mila berdiri di ambang pintu, menatap mobil Andi yang perlahan menghilang di tikungan jalan. Di rumah semegah ini, Mila tiba-tiba merasa seperti orang asing yang terjebak dalam rutinitas yang menyesakkan. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa hampa yang terus mengetuk pintu hatinya. Tidak menyadari bahwa fondasi rumah kaca yang ia banggakan itu sebenarnya sudah mulai retak perlahan-lahan. Retakan itu kian nyata saat sore harinya Yolan datang membawa aroma kopi yang akrab, namun gerak-geriknya menunjukkan kegelisahan yang tidak biasa. Mila mencoba mencairkan suasana dengan menceritakan rencana renovasi kecil di taman belakang, berharap gairah desainnya yang sempat padam bisa memicu obrolan hangat seperti dulu. Namun Yolan justru lebih banyak terpaku pada layar ponselnya. Sesekali tersenyum simpul pada pesan yang masuk, lalu dengan cepat menyembunyikannya dari pandangan Mila. Ada aura rahasia yang menggantung di udara, membuat ruang tamu yang luas itu terasa semakin sempit dan menyesakan bagi Mila. Ia memperhatikan sahabatnya dengan saksama. Yolan mengenakan syal sutra berwarna biru tua, sebuah warna yang pernah Andi puji sebagai warna favoritnya saat mereka makan malam bersama bulan lalu. Pikiran negatif mulai berputar di kepala Mila, namun ia segera menepisnya, merasa bersalah karena telah meragukan kesetiaan orang-orang terdekatnya. Keheningan itu pecah ketika Yolan mendadak berpamitan dengan alasan ada urusan mendesak yang lupa ia sampaikan sebelumnya. Sesaat setelah Yolan pergi, Mila menemukan sebuah benda kecil yang tertinggal di sela sofa. Sebuah bros perak berbentuk daun yang sangat ia kenali. Itu adalah bros yang Andi beli saat mereka berlibur ke Bali, yang katanya hilang di bandara setahun yang lalu.
Tangan Mila gemetar hebat saat menggenggam benda dingin tersebut. Bagaimana mungkin barang yang sudah lama hilang bisa berada di tangan Yolan? Rasa hampa yang tadi pagi ia rasakan kini berubah menjadi debaran jantung yang menyakitkan. Ia duduk bersandar pada dinding, menatap bros itu dengan pandangan kosong, sementara air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kepercayaan yang selama ini ia jaga dengan sepenuh hati, seolah mulai goyah oleh satu fakta kecil yang tak terbantahkan. Di tengah kesunyian rumah yang megah, Mila menyadari bahwa selama ini, ia mungkin hanya melihat apa yang ingin ia lihat. Sementara kenyataan pahit sedang mengintai tepat di depan matanya. Kenyataan pahit itu terus membayangi pikiran Mila hingga malam menjemput, menciptakan suasana mencekam di dalam kamar utama yang biasanya terasa hangat. Ketika Andi pulang dengan wajah lelah yang tampak dibuat-buat, Mila hanya diam mematung di sudut tempat tidur, menyembunyikan bros perak itu di dalam laci meja riasnya. Ia memperhatikan bagaimana suaminya melepas jam tangan dengan gerakan terburu-buru, lalu langsung masuk ke kamar mandi tanpa menyapa atau menanyakan bagaimana harinya berlalu. Kehangatan yang dulu selalu menjadi pelipur lara, kini telah menguap. Digantikan oleh dinding es yang tak terlihat, namun sangat tebal. Mila merasa seperti sedang hidup bersama seorang pria asing yang hanya meminjam rupa suaminya. Tidak ada lagi diskusi ringan sebelum tidur atau tatapan mata yang penuh kasih sayang. Setiap detik yang terlewati di dalam ruangan itu terasa seperti siksaan batin yang perlahan mematikan saraf emosinya. Kehampaan ini mencapai puncaknya saat Mila terbangun di tengah malam dan menemukan sisi tempat tidur di sebelahnya sudah kosong. Ia melangkah pelan menuju ruang kerja Andi. Namun langkahnya terhenti di balik pintu yang sedikit terbuka saat mendengar suara bisikan lembut dari dalam. Andi sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon, dengan nada suara yang begitu mesra. Jenis nada yang sudah bertahun-tahun tidak pernah Mila dengar lagi untuk dirinya. Setiap kata yang terucap dari bibir Andi bagaikan guntur di siang bolong, menghancurkan sisa-sisa harapan yang masih ia simpan rapat. Mila memegang dadanya yang sesak, berusaha mengatur nafas agar tidak menimbulkan suara yang bisa memicu keributan malam itu. Di balik kegelapan lorong rumahnya, ia menyadari bahwa perannya sebagai istri hanyalah sebuah status di atas kertas, sementara hati suaminya telah berlabuh di tempat lain. Malam itu, di tengah kesunyian yang menyakitkan, Mila berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja oleh pengkhianatan yang baru saja ia saksikan. Janji pada diri sendiri itu menjadi bahan bakar baru bagi Mila saat ia menerima sebuah pesan tanpa nama di pagi hari yang mendung. Pesan tersebut berisi sebuah alamat hotel butik di pinggiran kota, lengkap dengan jam kedatangan yang sangat spesifik untuk siang ini. Jantungnya berdegup kencang, antara rasa takut akan kebenaran dan keinginan untuk mengakhiri segala ketidakpastian yang menyiksa. Tanpa sepatah kata pun kepada Andi yang sibuk dengan berkasnya di meja makan, Mila mengambil kunci mobil dan pergi meninggalkan rumah dengan tekad yang bulat. Ia memacu kendaraannya membelah kemacetan, sementara jemarinya mencengkram kemudi hingga memutih. Setiap lampu merah terasa seperti rintangan yang menghambat langkahnya menuju titik balik hidupnya yang paling krusial. Setibanya di lokasi, Mila memilih untuk menunggu di dalam mobil, mengamati pintu masuk hotel dari kejauhan dengan mata yang tidak berkedip. Tak lama kemudian, sebuah sedan hitam yang sangat ia kenali berhenti tepat di depan lobi, dan jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat Andi turun dengan langkah ringan. Namun kejutan yang sesungguhnya terjadi beberapa saat setelah itu. Yolan keluar dari pintu yang sama, lalu merangkul lengan Andi dengan santai seolah mereka adalah pasangan yang sah di mata dunia. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada sekadar bisikan telepon semalam, karena kini Mila melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana dua orang paling dipercayainya bersatu untuk menipunya. Alih-alih keluar dan meluapkan amarah, Mila justru mengeluarkan ponselnya dan merekam setiap momen tersebut dengan tangan yang bergetar namun tetap stabil. Ia menyadari bahwa tindakan impulsif hanya akan membuatnya kalah dalam permainan ini. Ia harus mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan jika ingin keluar dari lingkaran kebohongan ini dengan kepala tegak. Di dalam mobil yang sunyi itu, Mila mulai menyusun rencana besar untuk merebut kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Rencana besar itu tersusun rapi di kepala Mila saat ia mengamati punggung Andi dan Yolan yang menghilang di balik pintu kaca hotel yang mewah. Alih-alih pulang dan menangis, Mila memutuskan untuk menguji sejauh mana sandiwara ini akan dimainkan dengan mengundang mereka makan malam di sebuah restoran bergaya klasik pada malam harinya. Ia ingin melihat bagaimana kedua orang tersebut bersikap di bawah tekanan kehadirannya yang berpura-pura tenang.
Saat mereka bertiga duduk mengelilingi meja bundar dengan lilin yang temaram, suasana terasa begitu kaku bagi Mila, meski Andi dan Yolan berusaha menutupi kecanggungan dengan tawa yang dipaksakan. Mila memperhatikan setiap detil kecil, mulai dari cara Andi menggeser gelas air minum Yolan hingga lirikan mata rahasia yang mereka tukarkan di sela-sela pesanan menu. Ketegangan semakin memuncak ketika Mila dengan sengaja menyinggung soal kesetiaan dan masa depan bisnis interior yang ingin ia rintis kembali. Ia memperhatikan bagaimana raut wajah Yolan mendadak berubah pucat dan Andi tersedak minumannya saat Mila menyebutkan bahwa ia membutuhkan dukungan penuh dari orang-orang terdekatnya. Ada kepuasan tersendiri bagi Mila melihat kegelisahan yang menyelimuti mereka berdua. Sebuah pembalasan kecil sebelum badai yang sesungguhnya datang menerjang. Yolan berkali-kali membenarkan posisi duduknya, sementara Andi mendadak sibuk dengan jam tangan. Seolah waktu berjalan sangat lambat di bawah tatapan tajam Mila yang tersembunyi di balik ketenangan palsunya. Mila menyadari bahwa makan malam ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan medan perang tanpa suara yang ia menangkan secara mental. Ia tidak memberikan ruang bagi mereka untuk bernapas lega, terus melontarkan pertanyaan-pertanyaan retoris yang membuat keringat dingin bercucuran di dahi suaminya. Sebelum hidangan penutup disajikan, Mila sudah merasa cukup dengan eksperimen sosial yang ia lakukan. Ia tahu sekarang bahwa pengkhianatan ini bukan sekedar hilaf, melainkan sebuah rencana matang yang telah mereka jalankan sejak lama. Dengan senyum tipis yang penuh arti, Mila bangga pada dirinya yang mampu berdiri teguh tanpa sedikit pun menumpahkan air mata di hadapan para pengkhianat itu. Para pengkhianat itu tidak menyadari bahwa senyum tipis Mila malam itu adalah pertanda dimulainya babak baru yang jauh lebih dingin dan terukur. Keesokan paginya, saat Andi sudah berangkat ke kantor dengan langkah yang tampak terbebani oleh rasa bersalah yang disembunyikan, Mila memutuskan untuk memeriksa ruang kerja pribadi suaminya dengan lebih teliti. Ia tidak lagi mencari bukti perasaan, melainkan bukti materi yang mungkin telah dimanipulasi di belakang punggungnya. Setelah mencari di antara tumpukan dokumen lama, perhatiannya tertuju pada sebuah berangkas kecil yang biasanya tertutup rapat, namun kali ini sedikit terbuka, seolah sang pemilik sedang terburu-buru. Di dalamnya, Mila menemukan sebuah map coklat berisi draft pengalihan hak milik rumah mereka dan beberapa aset investasi yang selama ini merupakan warisan dari orang tua Mila. Guncangan batin yang ia rasakan kali ini jauh lebih hebat daripada sekadar melihat perselingkuhan fisik. Ini adalah upaya perampasan masa depannya secara sistematis. Nama Yolan tercantum di sana sebagai calon penerima kuasa jika terjadi sesuatu pada Andi, sebuah skenario yang dirancang dengan sangat rapi untuk melenyapkan hak-hak Mila secara hukum. Amarah yang tadinya membara, kini membeku menjadi tekad baja yang tak tergoyahkan untuk memberikan perlawanan yang setimpal. Mila segera memotret setiap lembar dokumen tersebut menggunakan kamera ponselnya, memastikan tidak ada satu detil pun yang terlewatkan sebelum mengembalikan map itu ke posisi semula. Ia harus bertindak cepat sebelum dokumen-dokumen ini diproses lebih lanjut oleh notaris kepercayaan Andi. Langkah pertama yang ia ambil adalah menghubungi seorang pengacara ahli untuk mengamankan posisinya secara legal tanpa memicu kecurigaan Andi terlebih dahulu. Di tengah kemelut tersebut, Mila teringat pada kartu nama seorang pria bernama Rudy yang pernah ia temui di sebuah seminar properti beberapa tahun lalu. Ia menyadari bahwa untuk bangkit, ia tidak hanya butuh keamanan hukum, tetapi juga kemandirian finansial yang kokoh. Dengan tangan yang kini stabil, Mila mulai mengetik pesan untuk mengatur pertemuan bisnis, menyadari bahwa takdir sedang membukakan jalan lain di saat pintu rumahnya sendiri mulai tertutup rapat oleh kebohongan. Pintu rumah yang mulai tertutup rapat itu justru menjadi gerbang pembuka bagi Mila untuk menggali lebih dalam ke lubang kelinci yang selama ini ia abaikan. Rasa penasaran yang didorong oleh insting bertahan hidup membawanya ke sebuah kafe terpencil untuk bertemu dengan seorang mantan asisten Andi yang pernah diberhentikan secara mendadak. Dari percakapan rahasia di sudut ruangan yang remang-remang itu, Mila mendapati kenyataan mengejutkan, bahwa Yolan sebenarnya adalah atasannya Andi di kantor pusat yang baru, sebuah fakta yang selama ini dirahasiakan dengan rapi melalui sandiwara jabatan palsu. Hubungan mereka bukan sekedar urusan hati, melainkan sebuah kerjasama strategis untuk mengamankan posisi Andi di perusahaan sambil perlahan menguras pundi-pundi pribadi Mila untuk menutupi kerugian investasi bodong yang mereka jalankan bersama. Informasi ini membuat Mila merasa seperti sedang berdiri di atas pasir hisap yang siap menelannya kapan saja.
Ia menyadari bahwa setiap pujian dan dukungan yang diberikan Yolan selama ini hanyalah umpan agar Mila tetap diam dan patuh di dalam rumah. Logika Mila kini bekerja 2 kali lebih keras, mencoba memisahkan antara kenangan manis masa lalu dengan kebusukan yang sedang ia hadapi di depan mata. Ia mulai meragukan setiap kata yang pernah diucapkan Andi, bahkan hal-hal kecil seperti alasan lembur atau perjalanan dinas yang ternyata hanyalah kedok untuk pertemuan gelap mereka. Rasa mual melanda setiap kali Mila membayangkan bagaimana mereka menertawakan kenaifannya di belakang punggungnya. Meskipun hatinya hancur berkeping-keping, Mila menolak untuk menjadi korban yang lemah dan meratap. Ia mulai mengunduh seluruh mutasi rekening bersama dan mencatat setiap transaksi mencurigakan yang mengalir ke rekening atas nama perusahaan cangkang yang dikelola Yolan. Di tengah penyelidikan mandiri ini, keraguan sempat menyelinap tentang apakah ia sanggup menghadapi 2 orang kuat itu sendirian. Namun ingatan tentang wajah kecewa orang tuanya jika melihat aset keluarga jatuh ke tangan pengkhianat memberikan kekuatan tambahan bagi Mila. Ia berdiri tegak, menyeka keringat di pelipisnya, dan bersiap untuk mengurai setiap benang merah yang akan menyeret Andi dan Yolan ke dalam lubang yang mereka gali sendiri. Setiap benang merah yang ia temukan, kian memperjelas betapa rapuhnya fondasi kehidupan yang selama ini ia agungkan sebagai kebahagiaan sejati. Mila kini berada di persimpangan jalan, di mana hati kecilnya masih sesekali membisikkan keraguan tentang apakah semua ini hanyalah sebuah kesalahpahaman besar yang bisa diperbaiki dengan komunikasi. Namun, setiap kali keraguan itu muncul, bayangan dokumen pengalihan aset Nibramkas Andi segera menepisnya dengan telak, memaksa logikanya untuk tetap waspada dan tidak terhanyut dalam nostalgia. Ia menyadari bahwa memaafkan tanpa adanya keadilan hanyalah sebuah bentuk penyerahan diri pada kehancuran yang lebih besar. Mila mulai memisahkan barang-barang berharganya secara diam-diam, menyimpan surat-surat penting di sebuah deposit box yang tidak diketahui oleh siapapun, bahkan oleh suaminya sendiri. Di tengah pergulatan batin tersebut, Mila memutuskan untuk mengunjungi studio desain milik seorang seniornya untuk sekadar mencari udara segar dan inspirasi. Melihat deretan sketsa dan maket bangunan di sana, membangkitkan kembali semangatnya yang telah lama terkubur oleh urusan domestik. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar lepas dari cengkeraman Andi adalah dengan memiliki pijakan finansial yang tidak bisa diganggu-gugat. Mila mulai menghabiskan malam-malamnya di ruang perpustakaan kecil di rumah, berpura-pura membaca buku, padahal ia sedang menyusun portofolio digital yang berisi karya-karya terbaiknya dari masa kuliah. Ia harus membangun kembali kepercayaan dirinya yang sempat luntur akibat terlalu lama berada di bawah bayang-bayang kesuksesan Andi. Situasi di rumah semakin terasa seperti medan perang yang dingin, di mana setiap sapaan di meja makan terasa seperti peluru yang siap meledak kapan saja. Andi mulai curiga dengan perubahan sikap Mila yang menjadi lebih pendiam dan mandiri, namun ia selalu berhasil menangkis kecurigaan itu dengan alasan kelelahan fisik. Mila belajar untuk memakai topeng ketenangan yang sempurna, menelan semua kepahitan dan emosinya agar rencana besarnya tidak terendus sebelum waktunya. Ia tahu bahwa ia sedang melakukan pertaruhan besar dalam hidupnya, namun ia lebih memilih untuk jatuh dalam perjuangan daripada tetap berdiri di atas kebohongan yang dibangun oleh orang-orang yang ia cintai. Kebohongan yang dibangun oleh orang-orang yang ia cintai itu perlahan mulai terasa seperti beban yang tak lagi sanggup ia pikul sendiri. Hingga sebuah undangan pertemuan bisnis dari Rudy datang sebagai penyelamat. Pertemuan itu berlangsung di sebuah lobi hotel yang elegan, tempat yang jauh dari jangkauan mata-mata Andi maupun Yolan. Saat Mila melangkah masuk, ia melihat sosok pria dengan tatapan tajam namun meneduhkan sedang menunggunya sambil meninjau beberapa cetak biru bangunan. Rudy adalah tipe pemimpin yang efisien. Ia tidak membuang waktu dengan basa-basi dan langsung mengutarakan kekagumannya pada konsep desain minimalis yang pernah Mila presentasikan bertahun-tahun silam. Baginya, bakat Mila adalah permata tersembunyi yang seharusnya tidak dibiarkan meredup di balik urusan rumah tangga yang monoton. Mila merasakan getaran semangat yang sudah lama hilang menyapu hatinya saat ia mulai membedah proyek pembangunan resor ramah lingkungan yang sedang digarap oleh perusahaan Rudy. Diskusi itu mengalir dengan sangat dinamis, seolah-olah otak Mila baru saja terbangun dari tidur panjang yang dipaksakan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama,
Ia merasa dihargai bukan sebagai istri dari seorang Andi, melainkan sebagai individu yang memiliki kapasitas intelektual dan kreativitas tinggi. Rudy menawarkan posisi sebagai konsultan desain utama untuk proyek tersebut, sebuah kesempatan emas yang tidak hanya menjanjikan pemulihan karir, tetapi juga kemandirian finansial yang selama ini ia butuhkan untuk melarikan diri dari jeratan suaminya. Secercah harapan ini menjadi cahaya di ujung terowongan gelap yang selama ini Mila lalui sendirian. Ia merasa seolah takdir sedang memberikan tangan untuk membantunya bangkit dari keterpurukan, tepat di saat ia merasa hampir menyerah. Meskipun kontrak kerjasama itu menuntut komitmen waktu yang besar, Mila menerimanya tanpa ragu sedikitpun, menyadari bahwa inilah pintu keluar yang ia cari-cari. Ia pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan, meskipun ia tahu bahwa rintangan di depan masih sangat besar. Di dalam hatinya, Mila mulai menanamkan keyakinan bahwa ia mampu menciptakan dunianya sendiri, tanpa perlu bergantung pada belas kasihan orang yang telah mengkhianatinya. Belas kasihan orang yang telah mengkhianatinya kini bukan lagi hal yang Mila harapkan, karena fokus utamanya telah beralih sepenuhnya pada persiapan proyek besar bersama Rudy. Namun, perubahan energi yang terpancar dari diri Mila ternyata mulai mengusik kenyamanan Andi yang selama ini terbiasa mendominasi setiap sudut kehidupan istrinya. Andi menyadari bahwa Mila tidak lagi bertanya tentang jadwal kepulangannya atau menawarkan bantuan untuk urusan kantor yang biasanya menjadi bahan obrolan mereka. Kecurigaan pria itu memuncak saat ia menemukan kartu nama Rudy di atas meja rias, sebuah nama yang cukup disegani di dunia bisnis properti dan sering dianggap sebagai rival berat bagi perusahaan tempat Yolan bernaung. Andi merasa otoritasnya sebagai kepala rumah tangga mulai terancam oleh kemandirian Mila yang tumbuh secara tiba-tiba dan misterius. Dalam sebuah upaya untuk merebut kembali kendali, Andi mencoba bersikap sangat manis dengan membawakan buket bunga besar dan tiket liburan akhir pekan keluar kota. Ia berharap perhatian mendadak ini bisa melunakkan hati Mila dan membuatnya kembali menjadi sosok istri yang penurut serta tidak banyak bertanya. Di sisi lain, Yolan mulai menunjukkan kegelisahan melalui serangkaian pesan singkat yang menuntut perhatian Andi lebih banyak. Merasa bahwa perhatian pria itu mulai terbagi akibat perubahan sikap Mila. Mila terjebak di tengah pusaran emosi yang sangat kompleks. Di satu sisi, ia harus berpura-pura menerima kebaikan palsu Andi. Namun di sisi lain, ia merasakan tekanan besar dari bayang-bayang Yolan yang kian agresif mencampuri urusan pribadinya. Pilihan sulit kini berada di tangan Mila. Apakah ia harus meledakkan rahasia yang ia simpan sekarang, atau menunggu hingga kontrak kerjanya dengan Rudy benar-benar aman secara hukum? Ia menyadari bahwa Andi dan Yolan mungkin sedang merencanakan sesuatu yang lebih licin untuk menjatuhkannya sebelum ia sempat melangkah lebih jauh. Ketegangan di rumah itu kini menyerupai sebuah dawai yang ditarik terlalu kencang, hanya menunggu satu petikan kecil untuk patah dan menghancurkan segala kepura-puraan yang tersisa. Mila menarik napas dalam-dalam, menguatkan batinnya untuk terus bertahan dalam sandiwara ini demi kemenangan akhir yang jauh lebih besar dan bermartabat. Kemenangan akhir yang jauh lebih besar dan bermartabat kini terasa semakin dekat saat Mila mendapati Andi dan Yolan sedang bercengkrama mesra di ruang tamu rumahnya sendiri, tepat di siang hari bolong. Tampaknya keberanian mereka telah mencapai puncaknya, menganggap Mila masihlah sosok wanita lemah yang bisa dibodohi dengan alasan pertemuan bisnis darurat. Alih-alih berteriak atau menunjukkan kemarahan yang meluap-luap, Mila melangkah masuk dengan tenang, menjinjing tas kerjanya yang berisi dokumen legal dari pengacara, serta kontrak kerjasama yang baru saja ia tanda tangani bersama Rudy. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan tersebut saat Andi bangkit dengan wajah pucat pasi, sementara Yolan mencoba merapikan pakaiannya dengan raut muka yang bercampur antara malu dan angkuh. Mila meletakkan map coklat di atas meja kaca, tepat di hadapan kedua pengkhianat itu tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia membiarkan mereka melihat foto-foto pertemuan gelap di hotel, serta salinan draft pengalihan aset yang selama ini mereka simpan rapat di berangkas pribadi. Emosi yang selama ini ia pendam seolah mencair, namun bukan dalam bentuk air mata, melainkan dalam bentuk kata-kata tajam yang menghujam langsung ke inti kebohongan mereka. Andi mencoba mencari pembelaan dengan menyalaskan kesibukan Mila, namun ucapannya terhenti saat Mila menyodorkan bukti aliran dana ilegal yang mengalir ke perusahaan cangkang milik Yolan. Di titik ini tidak ada lagi ruang untuk berkelit.
Seluruh topeng kesetiaan dan persahabatan yang mereka pakai telah hancur berkeping-keping di lantai rumah yang kini terasa asing bagi Mila. Konfrontasi besar ini menjadi puncak dari segala penderitaan yang Mila lalui dalam sunyi selama beberapa bulan terakhir. Ia menatap Yolan, wanita yang dulu ia anggap sebagai saudara, dan melihat hanya ada kekosongan serta ketamakan di sana. Mila dengan tegas menyatakan bahwa ia telah mengajukan gugatan cerai, sekaligus pembatalan semua kuasa aset yang pernah ia berikan kepada Andi. Ia tidak lagi peduli pada permohonan maaf palsu yang mulai keluar dari bibir suaminya. Bagi Mila, rumah ini bukan lagi tempat perlindungan, melainkan penjara yang baru saja ia buka pintunya lebar-lebar untuk melangkah pergi menuju kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan yang sesungguhnya kini berada tepat di depan mata. Namun, Mila tahu bahwa ia tidak bisa sekadar pergi tanpa membersihkan nama baiknya di hadapan keluarga besar yang selama ini mengagumi sosok Andi. Kesempatan itu datang dalam acara syukuran ulang tahun pernikahan orang tua Andi yang diadakan di sebuah gedung pertemuan mewah, di mana seluruh kerabat berkumpul untuk merayakan citra keluarga yang harmonis. Mila datang dengan penampilan yang sangat memukau, mengenakan gaun berwarna zamrud yang menunjukkan kepercayaan diri barunya sebagai seorang desainer sukses yang kini mulai diperhitungkan. Di sisi lain, Andi dan Yolan tampak gelisah di sudut ruangan, tidak menyangka bahwa Mila akan hadir dengan ketenangan yang begitu mengintimidasi setelah konfrontasi di rumah kemarin. Saat tiba waktunya untuk memberikan sambutan, Mila melangkah ke atas panggung dengan anggun, memegang pelantang suara dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Alih-alih memberikan ucapan selamat yang klise, ia mulai bercerita tentang pentingnya kejujuran sebagai fondasi utama dalam setiap hubungan, baik itu pernikahan maupun persahabatan. Tamu undangan mulai berbisik-bisik saat Mila dengan cerdik memutar sebuah presentasi di layar besar, yang awalnya dikira sebagai video kenangan keluarga, namun ternyata berisi rangkuman data digital mengenai pengalihan aset secara sepihak dan keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangganya. Ruangan yang tadinya penuh tawa mendadak senyap, menyisakan ketegangan yang begitu pekat hingga setiap detak jantung terasa sangat nyata. Mila menunjukkan taringnya dengan sangat elegan, memaparkan fakta demi fakta tanpa perlu merendahkan dirinya dengan emosi yang tidak terkontrol. Ia ingin semua orang tahu bahwa kejatuhan finansial yang dialami keluarga tersebut bukan karena nasib buruk, melainkan akibat dari keserakahan yang dilakukan oleh Andi dan Yolan di belakang layar. Di bawah lampu sorot, Mila terlihat seperti pahlawan yang baru saja memenangkan pertempuran batin yang panjang. Setelah menyelesaikan pidatonya yang singkat namun mematikan, ia turun dari panggung dan berjalan keluar dengan kepala tegak, meninggalkan Andi yang terduduk lemas di bawah tatapan tajam dan penuh kekecewaan dari orang tuanya sendiri. Tatapan tajam dan penuh kekecewaan dari orang tuanya sendiri menjadi hukuman sosial pertama yang harus Andi telan mentah-mentah saat Mila melangkah keluar dari gedung pertemuan itu. Kabar mengenai skandal pengalihan aset dan pengkhianatan yang dilakukan bersama Yolan menyebar dengan sangat cepat, melampaui dinding gedung hingga mencapai telinga para kolega bisnis serta pemegang saham di kantor mereka. Reputasi Andi sebagai manajer yang handal runtuh seketika, digantikan oleh citra seorang pria yang tidak memiliki integritas dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya. Sementara itu, Yolan pun tidak luput dari badai. Posisinya sebagai atasan yang menyalahgunakan wewenang mulai dipertanyakan oleh Dewan Direksi Perusahaan Pusat, memaksanya untuk menghadapi serangkaian pemeriksaan internal yang sangat ketat. Di tempat lain, Mila mulai merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami selama bertahun-tahun hidup dalam kepura-puraan. Ia memilih untuk tidak menanggapi satupun pesan permintaan maaf atau pembelaan diri yang dikirimkan oleh Andi, karena baginya, bab tersebut sudah benar-benar tertutup. Fokusnya kini beralih total pada penyelesaian sengketa hukum untuk menarik kembali seluruh hak waris orang tuanya yang sempat terancam beralih tangan. Pengacara yang ia tunjuk bekerja dengan sangat agresif, memojokkan posisi Andi hingga pria itu tidak memiliki pilihan selain menyerahkan kembali aset-aset tersebut secara sukarela jika tidak ingin menghadapi tuntutan pidana yang lebih berat. Runtuhnya istana pasir yang mereka bangun dengan kebohongan membuat Andi dan Yolan mulai saling menyalahkan atas kehancuran karir masing-masing. Pertengkaran hebat sering terjadi di antara mereka, membuktikan bahwa hubungan yang diawali dengan pengkhianatan tidak akan pernah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bertahan dalam badai. Mila melihat semua drama tersebut dari kejauhan dengan perasaan hambar, menyadari bahwa kebencian hanya akan menghambat proses penyembuhannya.
Ia lebih memilih untuk menghabiskan energinya bersama Rudy, mematangkan strategi peluncuran resor ramah lingkungan yang kini menjadi simbol kebangkitannya dari titik terendah. Simbol kebangkitannya dari titik terendah semakin bersinar saat draft final resor tersebut resmi disetujui. Namun Mila harus menghadapi satu pilihan sulit terakhir yang menguji keteguhan hatinya. Andi datang menemuinya di kantor baru dengan penampilan yang sangat kontras dari sosok angkuh yang dulu Mila kenal. Ia tampak kusut, kehilangan jabatan, dan membawa tumpukan surat utang yang ternyata merupakan tanggung jawab bersama yang ia tanda tangani saat mereka masih berstatus suami istri. Andi memohon agar Mila bersedia menjamin pinjaman tersebut menggunakan aset pribadinya, dengan janji bahwa ia akan segera pergi dari kehidupan Mila selamanya setelah masalah itu selesai. Ini adalah jebakan emosional yang dirancang untuk menarik Mila kembali ke dalam pusaran masalah yang bukan lagi miliknya. Mila menatap mantan suaminya itu tanpa rasa iba, menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir untuk benar-benar memutus tali pengikat masa lalunya. Jika ia membantu, ia akan kehilangan sebagian besar modal untuk membangun bisnis desainnya. Namun jika ia menolak, ia mungkin akan terus dihantui oleh bayang-bayang kegagalan Andi yang masih terkait dengan namanya secara hukum. Di sisi lain, Rudy memberikan nasihat agar Mila tetap pada pendiriannya dan membiarkan proses hukum kepailitan yang bekerja, karena kebaikan yang salah tempat hanya akan menjadi bumerang di masa depan. Mila terdiam cukup lama di ruang kerjanya, menimbang antara sisa rasa kemanusiaan dan harga diri yang telah ia perjuangkan dengan susah payah. Keputusan akhirnya jatuh pada pemisahan total. Mila memilih untuk menggunakan jasa kurator profesional untuk membereskan segala sangkutan hukum tersebut tanpa melibatkan dirinya secara personal. Ia menolak untuk menjadi penjamin, namun memberikan jalan bagi Andi untuk menyelesaikan kewajibannya melalui aset yang masih tersisa dari pembagian harta Gonogini. Dengan langkah ini, Mila benar-benar terlepas dari segala beban moral dan finansial yang berkaitan dengan Andi. Ia menutup pintu kantornya dengan perasaan lega yang luar biasa, menyadari bahwa pilihan tersulit bukanlah tentang membalas dendam, melainkan tentang berani berkata tidak pada sesuatu yang berpotensi menghancurkan masa depan barunya. Masa depan baru yang ia impikan, kini sepenuhnya berada di tangannya sendiri, menuntut dedikasi total saat pengerjaan proyek resor ramah lingkungan bersama Rudy memasuki fase konstruksi yang krusial. Mila tidak lagi menghabiskan waktunya untuk meratapi pengkhianatan, melainkan terjun langsung ke lapangan, mengenakan helm proyek dan sepatu bot untuk memastikan setiap detail interior sesuai dengan visi estetikanya yang tinggi. Ia bekerja dari fajar menyingsing hingga larut malam, berdiskusi dengan para perajin lokal dan arsitek untuk menciptakan ruang yang tidak hanya indah, tetapi juga memiliki jiwa. Kegigihannya mulai membuahkan hasil. Satu persatu ruangan mulai menampakkan keanggunannya, memadukan elemen alam dengan sentuhan modern yang elegan, persis seperti yang selalu ia dambakan saat masih menjadi bayangan di rumah Andi. Perjuangan keras ini bukan tanpa rintangan, karena beberapa vendor sempat meragukan kemampuannya sebagai wanita yang baru saja kembali ke industri setelah vakum cukup lama. Namun, Mila membuktikan kualitasnya melalui ketegasan dalam meminimalkan hambatan di lapangan. Dukungan tanpa henti dari Rudy juga menjadi katalisator penting bagi kepercayaan dirinya. Pria itu selalu memberikan ruang bagi Mila untuk bereksperimen dengan ide-ide liar yang ternyata menjadi nilai jual unik bagi proyek tersebut. Kedekatan profesional mereka perlahan berkembang menjadi sebuah rasa hormat yang mendalam, menciptakan harmoni kerja yang sangat produktif dan menyenangkan. Puncaknya terjadi ketika sebuah majalah arsitektur internasional datang untuk meliput proyek tersebut sebelum peluncuran resminya. Mereka menyebut karya Mila sebagai bentuk renesans pribadi yang luar biasa, memuji keberaniannya dalam mengekspresikan jati diri melalui desain. Mila merasa seolah beban berat yang selama ini menekan pundaknya telah terbangun menjadi pilar-pilar keberhasilan yang kokoh. Di bawah langit senja yang berwarna jingga di lokasi resor, Mila berdiri menatap bangunan yang hampir rampung itu dengan binar mata yang penuh kemenangan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari validasi orang lain, melainkan dari keberanian untuk bangkit dan membangun kembali reruntuhan hidup menjadi sesuatu yang jauh lebih megah. Sesuatu yang jauh lebih megah kini bukan sekadar bayangan, melainkan kenyataan yang berwujud dalam peresmian perusahaan desain interior milik Mila yang ia beri nama Mila's Vision.
Hari peluncuran kantor barunya yang terletak di pusat bisnis kota menjadi momen emosional yang menandai kembalinya ia ke puncak kejayaan dengan identitas yang mandiri. Karangan bunga ucapan selamat memenuhi lobi, namun yang paling berarti bagi Mila adalah kehadiran rekan-rekan lamanya yang kini menatapnya dengan rasa kagum yang tulus. Tidak ada lagi label istri manajer yang menempel pada dirinya. Kini ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner dan tangguh. Mila menikmati setiap tegukan teh hangat di ruang kerjanya yang bernuansa kayu terang, sebuah ruang yang ia desain sendiri untuk mencerminkan kedamaian jiwa yang baru ia temukan. Keberuntungan tampaknya kian berpihak saat beberapa klien besar dari proyek resor sebelumnya memutuskan untuk kembali menggunakan jasanya secara eksklusif. Aliran pendapatan yang stabil mulai mengalir, memungkinkan Mila untuk memperluas timnya dan memberikan kesempatan kerja bagi desainer muda berbakat lainnya. Di sisi lain, ia mendengar kabar bahwa Andi dan Yolan telah kehilangan segalanya. Bisnis investasi mereka dinyatakan bangkrut, dan hubungan mereka berakhir dengan tuntutan hukum yang saling menjatuhkan. Mila menerima informasi tersebut dengan kepala dingin. Tidak ada sedikit pun niat untuk berpesta di atas penderitaan mereka, karena ia terlalu sibuk menikmati hasil manis dari keringat dan air matanya sendiri. Rudy datang sore itu dengan sebuah senyuman bangga, membawa berkas kemitraan baru untuk proyek pengembangan kawasan perumahan elit di luar negeri. Ia menatap Mila bukan hanya sebagai mitra bisnis yang andal, tetapi sebagai wanita yang telah berhasil menaklukkan badai paling dahsyat dalam hidupnya dengan keanggunan. Keberhasilan ini terasa begitu nyata saat Mila menandatangani kontrak tersebut, menyadari bahwa aset terbesar yang ia miliki bukanlah bangunan atau uang di bank, melainkan karakter yang telah ditempa oleh pengkhianatan menjadi sekuat berlian. Malam itu, ia pulang ke kediaman barunya dengan perasaan utuh, mengetahui bahwa setiap luka di masa lalu telah bertransformasi menjadi peta menuju kesuksesan yang selama ini hanya berani ia impikan. Kesuksesan yang selama ini hanya berani ia impikan, akhirnya mencapai puncaknya saat Mila berdiri di atas panggung megah malam penganugerahan National Creative Award. Mengenakan gaun malam berwarna emas yang elegan, ia menerima trofi penghargaan sebagai desainer interior terbaik tahun ini. Sebuah pengakuan publik yang menghapus semua keraguan masa lalunya. Sorot lampu yang terang menyinari wajahnya, namun cahaya yang paling terang justru berasal dari binar matanya yang penuh dengan kedamaian dan kepuasan batin. Dalam pidatonya, Mila tidak menyebutkan satupun nama yang pernah menyakitinya. Ia memilih untuk mendedikasikan kemenangan tersebut bagi setiap wanita yang sedang berjuang menemukan kembali suaranya di tengah badai kehidupan. Baginya, piala ini bukan sekedar benda logam, melainkan bukti otentik bahwa sebuah pengkhianatan tidak akan pernah bisa menghentikan langkah seseorang yang memiliki tekad untuk tumbuh. Setelah acara berakhir, Rudy menunggu di area balkon gedung yang menghadap ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia mendekati Mila dengan langkah tenang, memberikan apresiasi yang jauh lebih bermakna daripada sekedar tepuk tangan penonton di dalam ruangan. Di bawah langit malam yang cerah, Rudy mengutarakan perasaannya dengan tulus, menyatakan bahwa kekagumannya pada Mila telah melampaui batas profesionalisme kerja. Ia ingin menjadi bagian dari masa depan Mila, bukan sebagai pelindung, melainkan sebagai pasangan yang berjalan berdampingan dalam kesetaraan dan rasa hormat yang mutlak. Mila merasakan kehangatan yang berbeda, sebuah getaran emosional yang sehat dan tidak lagi didasari oleh ketergantungan atau manipulasi seperti hubungan sebelumnya. Kebahagiaan ini terasa begitu lengkap karena ia mendapatkannya setelah berhasil menyembuhkan dirinya sendiri secara utuh. Mila menatap trofi di tangannya, lalu beralih menatap Rudy dengan senyuman yang paling jujur yang pernah ia miliki. Ia menyadari bahwa takdir tidak hanya memberikan kesuksesan karir, tetapi juga kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang benar. Malam itu menjadi tanda berakhirnya masa-masa transisi Mila, mengantarkannya pada sebuah resolusi hidup yang manis, di mana setiap kepingan puzzle keberhasilannya telah terpasang dengan sempurna pada tempatnya. Pemasangan kepingan puzzle yang sempurna itu membawa Mila pada sebuah pertemuan yang tak terduga beberapa minggu kemudian di sebuah taman kota yang tenang. Di sana, ia melihat sosok Andi duduk sendirian di bangku kayu, tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan guratan penyesalan yang mendalam di wajahnya. Pria yang dulu menjadi pusat semestanya itu
kini datang hanya untuk menyampaikan permohonan maaf yang tulus, tanpa ada lagi embel-embel permintaan bantuan atau manipulasi harta. Andi mengakui bahwa kehilangan Mila adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya, bukan karena kehilangan aset atau reputasi, melainkan karena ia telah membuang satu-satunya hati yang tulus mencintainya demi sebuah fatamorgana yang menghancurkan. Mila mendengarkan setiap kalimat itu dengan ketenangan seorang pemenang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Ia tidak merasakan amarah yang meledak-ledak, namun juga tidak merasakan keinginan untuk kembali ke pelukan pria tersebut. Dengan suara yang lembut namun penuh ketegasan, Mila menyatakan bahwa ia telah memaafkan segala perbuatan Andi sejak lama, bukan karena Andi pantas mendapatkannya, tetapi karena Mila pantas mendapatkan kedamaian tanpa beban kebencian. Ia menjelaskan bahwa pengkhianatan tersebut justru menjadi pupuk bagi benih-benih kekuatan yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Pertemuan singkat itu menjadi penutup lubang emosional yang selama ini masih sedikit terbuka, memberikan kepastian bahwa tidak ada lagi dendam yang tersisa. Keikhlasan ini menjadi pelajaran berharga bahwa memaafkan adalah kunci utama untuk benar-benar melangkah maju ke babak baru. Mila menyadari bahwa jika ia terus menyimpan kemarahan, maka ia masih akan tetap terikat pada orang yang menyakitinya. Dengan melepaskan Andi sepenuhnya, ia kini benar-benar bebas untuk mencintai kehidupannya yang sekarang tanpa bayang-bayang kegelapan. Ia meninggalkan taman itu dengan langkah yang lebih ringan, merasakan hembusan angin yang seolah merayakan keberhasilannya dalam menaklukkan ego dan rasa sakit yang paling dalam. Rasa sakit yang paling dalam itu kini telah berubah menjadi fondasi yang kokoh bagi nilai-nilai kehidupan baru yang Mila pegang dengan teguh. Memasuki babak akhir perjalanannya, ia tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga mulai mendedikasikan waktu untuk membangun sebuah yayasan pemberdayaan wanita yang diberi nama Cahaya Mila. Yayasan ini menjadi wadah bagi mereka yang kehilangan harapan akibat keterpurukan ekonomi maupun masalah personal, menyediakan pelatihan keterampilan desain serta pendampingan hukum yang dulu sangat Mila butuhkan. Ia ingin setiap wanita yang datang ke sana memahami bahwa sebuah akhir yang menyakitkan hanyalah awal dari cerita lain yang lebih hebat asalkan mereka berani untuk mengambil kendali atas nasib mereka sendiri. Di sisi lain, hubungannya dengan Rudy terus berkembang menjadi kemitraan hidup yang dilandasi oleh transparansi dan dukungan moral yang luar biasa. Mereka sering menghabiskan waktu bersama untuk mendiskusikan visi masa depan yang lebih luas, di mana keberhasilan materi bukan lagi menjadi tolak ukur tunggal, melainkan seberapa besar dampak positif yang bisa mereka berikan bagi lingkungan sekitar. Mila belajar bahwa cinta yang sehat tidak akan pernah memintanya untuk mengorbankan jati diri atau mimpinya. Sebaliknya, cinta itu menjadi sayap yang membantunya terbang lebih tinggi. Kehadiran Rudy memberikan warna yang tenang dan stabil, kontras dengan drama penuh gejolak yang pernah ia alami di masa lalu. Harapan baru ini terus mekar seiring dengan berjalannya waktu, membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya menuju kebahagiaan. Mila seringkali berdiri di depan jendela kantornya, melihat para staf muda yang bekerja dengan penuh semangat dan merasa bersyukur atas setiap kerikil tajam yang pernah ia injak. Ia menyadari bahwa takdir tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Takdir hanya sedang menempanya melalui proses yang sulit agar ia siap menerima segala berkah yang kini memenuhi hidupnya. Dengan hati yang lapang, Mila menyambut setiap hari sebagai anugerah, siap untuk terus berkarya dan menebar inspirasi bagi siapa saja yang sedang berjuang di tengah kegelapan. Kegelapan yang pernah menyelimuti hidupnya kini telah benar-benar sirna, digantikan oleh fajar kemenangan yang abadi saat Mila berdiri di atas podium utama sebuah simposium internasional. Di hadapan ribuan pasang mata, ia tidak lagi bicara soal teknik desain atau strategi bisnis, melainkan tentang filosofi kebangkitan jiwa dari reruntuhan pengkhianatan. Mila menekankan bahwa setiap luka yang kita terima bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita telah bertahan melewati badai yang hebat. Suaranya bergema memenuhi ruangan, memberikan kekuatan bagi setiap orang yang merasa dikhianati oleh nasib. Ia menutup pidatonya dengan sebuah pernyataan yang menggetarkan, bahwa takdir tidak pernah benar-benar mengambil segalanya dari kita. Ia hanya membersihkan ruang di hidup kita agar bisa diisi dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Setelah acara tersebut, Mila berjalan perlahan menuju pantai di belakang gedung pertemuan,
tempat yang tenang untuk merenung sejenak di bawah cahaya matahari terbenam yang berwarna keunguan. Di sana, ia mengeluarkan selembar foto lama dirinya saat masih menjadi istri yang tertekan di rumah Andi, lalu perlahan melepaskannya ke udara, hingga terbawa angin laut. Tindakan simbolis ini adalah cara Mila mengucapkan selamat tinggal pada sosok dirinya yang lama yang penuh ketakutan. Kini, ia adalah Mila yang baru, wanita yang mampu meraih kesuksesan dengan tangannya sendiri, yang dicintai dengan tulus oleh pria seperti Rudy, dan yang memiliki tujuan hidup lebih dari sekadar urusan pribadi. Pesan moral dari seluruh perjalanannya terasa begitu nyata, bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita mampu mengubah pengkhianatan menjadi bahan bakar untuk meraih impian, dan memaafkan adalah cara terbaik untuk memenangkan peperangan batin. Mila menyadari bahwa tanpa pengkhianatan Andi dan Yolan, ia mungkin tidak akan pernah mengenal potensi besar yang ada di dalam dirinya. Ia menatap Cakrawala dengan senyuman yang paling tenang, menyadari bahwa ia telah berhasil mendapatkan segalanya yang ia mau, bukan karena pemberian orang lain, tetapi karena ia berani memilih untuk bangkit. Cerita Mila berakhir di sini. Namun hidup barunya yang gemilang justru baru saja dimulai dengan penuh keberkahan dan kedamaian yang abadi.